من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Para pemirsa dan pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih menyebutkan tentang sifat-sifat al-mar'ah as-salihah atau sifat-sifat zaujah yang salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Beliau sebutkan di sana di antara sifat-sifat zaujah yang salihah adalah apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sunan Al-Baihaqi dan hadisnya disahihkan Al-Albani rahimahullah. Dari riwayat Abi Udainah As-Sadafi, kata Imam Baihaqi an Abi Udainah As-Sadafi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nisaikumul wadudul walud, sebaik-baik istri kalian, sebaik-baik perempuan adalah al-wadud, yang mencintai, yang pandai mencintai, wal walud, dan pandai melahirkan, al-muwatiyatu al-muwatiyatul muwasiyah, yang dia itu adalah orang yang mudah dan pandai menghibur pasangannya. Tapi dengan catatan idza taqainallah, kalau mereka ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat tadi sih adalah sifat-sifat duniawi ya, manusia, mencintai, memiliki anak gitu kan, mudahan, pandai menghibur gitu kan. Ini baik, tapi tidak ada kebaikan kalau tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau katakan wa syarrun nisa, adapun seburuk-buruknya perempuan adalah al-mutabarrijatul mutakhayyilat wa hunnal munafiqat, ya. Adalah perempuan yang berhias tetapi buat keluar, bukan buat pasangannya. Wal mutakhayyilat adalah orang yang khuyala, yang sombong. Perempuan yang sombong, perempuan tadi ya, berarti perempuan yang suka dandan tapi kalau buat keluar rumah, suka berhias tapi buat keluar rumah. Kemudian tadi mutakhayyilat adalah orang-orang yang punya khuyala, yang sombong. Dan hunnal munafiqat, dan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki sifat dan munafikan. Dan perempuan ini, syarun nisa inilah yadkhulul jannata minhunna, tidaklah masuk surga dari mereka illa mislul ghurabil a'sam, ya, kecuali seperti burung gagak yang warnanya tidak hitam, ya. Yang ini kata-kata mislu al-ghurabil a'sam ini itu adalah kinayah yang menunjukkan akan sesuatu yang sedikit, ya. Jadi
mereka ini tidak akan masuk surga kecuali sedikit. Karena burung gagak itu asalnya warnanya adalah hitam semuanya ya. Kalaupun ada burung gagak yang warnanya belang bentong, berarti itu yang jarang, yang nadir ya. Maka mari kita pelajari satu demi satu dari sifat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-wadud. Kata beliau, hafidhahullah, al-wadud ini termasuk sifat yang mulia. Dan wadud ini adalah perhiasan yang ada pada seorang perempuan yang merupakan perhiasan yang maknawi ya. Perhiasan yang bersifat bukan hissi ya. Tetapi perhiasan yang kalau bahasa sekarangnya ada inner beauty gitu ya. Kecantikan dari dalam begitu. Bukan kecantikan fisik ya. Wadud ini ya. Yang maknanya adalah ay mutasifatu bil wuddi wa husnut tawaddud. Wa haqqun nasi bidzalika zauj ya. Jadi perempuan ini memiliki sifat kecintaan dan pandai mencintai. Dan yang paling berhak untuk dicintai tentunya adalah suaminya. Dan dia itu mencintai suaminya dengan pandai-pandai dia itu mengusahakan keinginan suaminya. Apa yang suaminya inginkan dari dirinya dia bisa hadirkan untuk menumbuhkan kecintaan tersebut. Bisa dengan bikalimati hal latifah, dengan kata-katanya yang lembut, wal alfadhihal adbah, dengan omongan-omongannya yang membuat suaminya senang. Wa husnu tawaddudiha lahu fi muamalatiha lah, dan bagaimana dia itu menjadi orang yang ngemesin gitu ke suaminya ya, ketika bermuamalah dengan suaminya. Maksudnya ngemesin tuh suaminya itu dibikin kangen, dibikin rindu sama istrinya ini. Sabarnya dia. Jadi ketika ada masalah, kalau ingat istrinya ini, jadi semuanya ringan begitu dari muamalah istri ini. Sebagaimana kita tahu bagaimana Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah istri yang merupakan contoh buat para istri-istri. Bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bermasalah, dalam artian beliau dalam keadaan takut ya, beliau dalam keadaan cemas ketika pertama kali menerima wahyu ya. Dan bagaimana Khadijah menenangkan beliau yang tadinya tidak tenang, gelisah gitu, ditenangkan dengan kata-kata yang menenangkan hati ya. Dan itu dicontohkan semua oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana juga Ummu Salamah yang hakimah, yang bijaksana, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan ini dan itu dengan kata-katanya, kemudian mereka belum melakukan, kemudian masuk menemui Ummu Salamah dalam keadaan marah. Maksudnya ke para sahabatnya yang diomongin gak mau melakukan. Ummu
Ummu Salamah yang melihat keadaan itu kemudian karena mendengar Rasul menceritakan hal tersebut, memberikan saran yang menenangkan jiwa beliau dengan menyatakan, sudah, engkau keluar kerjakan apa-apa yang harusnya dikerjakan. Yang kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan apa-apa yang tadi beliau katakan tadi dengan tidak berkata-kata tapi melakukannya. Ketika para sahabat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang harus dilakukan pada saat itu, mereka pun mengerjakan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Maka ini gambaran bagaimana seorang istri itu menenangkan suaminya yang tadi dalam keadaan tidak tenang, meredamkan amarah suaminya ketika dalam keadaan marah. Maka ini adalah menghibur suaminya ketika dalam keadaan sedih. Maka ini adalah gambaran seorang perempuan, seorang istri yang memiliki sifat al-wadud. Dan al-wadud ini bisa dengan perkataan, ya, bisa dengan hay'ah, dengan tampilan, ya, bisa juga dengan bil amal, atau bisa juga wayakunu bil khuluq, dengan akhlak. Maka hal-hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan al-wadud, ya. Dan di dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang al-wadud ini, para pendengar dan pemirsa sekalian Allah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Tabrani dari hadis Anas bin Malik di kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, yang hadisnya juga disebutkan oleh Albani rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah kalian kutunjukkan dengan perempuan kalian, dengan istri kalian yang dia itu adalah penghuni surga, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu wadudin walud, perempuan yang wadud, perempuan yang tadi gambarannya itu mencintai suaminya dan pandai membuat suaminya cinta kepadanya, yang dia itu idza ghadibat au usiya ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aktahilu bighamdin hatta tarda, ya. Yang perempuan ini jika dia marah atau sebaliknya suaminya marah kepadanya, dia segera memegang tangan suaminya. Perempuan ini memegang tangan suaminya. Hadhihi yadi fi yadik, ini tanganku di atas tanganmu, ya. Ini tanganku ada pada tanganmu. Kemudian dia berkata, la aktahilu bi ghamdin, saya tidak akan bisa memejamkan mata, saya tidak akan bisa tidur hatta tardo, sampai engkau ridho wahai sayangku, gitu kurang lebih. Jadi bagaimana seorang yang wadud ini itu pandai bikin ridho pasangannya. Siapapun yang salah dari pasangannya, dia segera yang mendahului untuk meminta ridho dengan tadi, sok nih tangan saya ada di tangannya Yayang, misalkan Akang, atau siapa manggil ke suaminya gitu. Saya nggak bakalan bisa merem kalau Kak Akang nu ganteng can ridho ku abdi, misalkan gitu kalau Sundanya, ya. Coba kalau ada perempuan gitu, ya, maksudnya tadinya suami marah apa juga, ya, luluh, ya kan, iya.
Atau ya tadi sebaliknya, ini perempuan nih, Masya Allah gini, Mbak, saya yang salah kok dia yang minta maaf gitu kan ya. Ini kan pandai menimbulkan cinta suaminya kepada dirinya ya. Dan ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat dari sifat-sifat perempuan atau istri yang ada merupakan penghuni surga ya. Maka coba, mana di antara perempuan-perempuan yang sekarang ini mendengar atau melihat yang memiliki sifat-sifat ini ya. Karena Islam sebenarnya sangat memerintahkan sekali untuk memberikan maaf ya. Sebagaimana Islam juga mengajarkan kita untuk meminta maaf. Kalau kita salah, kita maaf dengan cara yang seperti tadi. Kalau kita benar, maka sesungguhnya kita sedang berusaha mendekatkan kebaikan antara kita dengan pasangan-pasangan kita. Ini satu sisi. Yang lain, para pendengar dan jamaah sekalian Allah, kita sebagai orang yang bukan perempuan tadi, ini juga mengingatkan kita untuk mengajari anak-anak perempuan kita untuk bisa berlapang dada ya. Mengajarkan mereka untuk meminta maaf, mengajarkan mereka untuk berusaha memiliki akhlak yang baik, berusaha biar orang itu senang sama dia, sayang sama dia, dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat tentunya. Dan di antara cara-cara yang diajarkan syariat adalah dengan cara tadi, di antaranya dengan berusaha meminta maaf dengan kesalahan kita ya, dengan cara yang baik. Atau kalau emang kitanya yang nggak salah, kita juga menjadi orang yang pemaaf. Dan ini harus dibiasakan semenjak kecil ya. Jadi ketika kita melihat anak-anak kita ya berbuat salah, maka diingatkan dengan yang seperti ini. Diingatkan dengan hadis tadi, ala ukhbirukum binisai ahlil jannah gitu. Sampaikan, maksudnya walaupun tidak mesti harus dengan tadi perkataan yang berbahasa Arabnya gitu kan. Kita sampaikan dengan bahasa-bahasa sederhana yang dipahami oleh anak-anak kita, bahwasanya bersabar dengan kesalahan orang, kemudian malah kitanya meminta maaf, maka ini adalah menyebabkan orang tersebut, orang yang menjadi musuh kita itu, menjadi orang-orang yang menyayangi kita semua ya. Kemudian Nabi pun berkata, al-wadud al-walud ya. Al-walud kata beliau adalah kasiratul injab ya. Wahia sifatun hamidatun fil mar'ah, wahia min khairin nisa. Al-walud ini adalah maksudnya dia banyak melahirkan, punya anak banyak ya. Dan ini adalah sifat yang terpuji pada seorang perempuan. Adapun kata beliau, wa idza kanatil mar'ah mubtalatan bi'illah, dengan penyakit au maradin, fa hadza amrun la yadurruha li'annahu laisa amran qassarat fihi au sa'at fi ikhlali bihi wala fala yuhasibuha Allahu ala dalika wala yadurruha dalik wala yatanafa dalika ma salahiha ya. Adapun kata beliau, kalau perempuannya itu qadarullahnya, maksudnya dalam keadaan tidak bisa melahirkan, bukan karena dianya sendiri yang menghilangkan tadi angkat rahimnya karena nggak mau melahirkan, itu beda lagi ya. Atau karena sakit ya, sehingga mengharuskan dia itu untuk diangkat rahimnya sehingga tidak punya anak ya. Maka kata beliau, inilah ya durha, tidak apa-apa ya.
itu adalah qadarullah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan buat dia, dan bukan karena dianya menyengaja, maka itu bukan karena kesalahan dia. Tentunya ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala anggap kesalahan darinya, karena ya bukan di luar kemampuan dia, sudah bukan kekuasaan dia. Dan ini juga tidak ada kaitannya dengan kesolehannya gitu kan, kesolihannya. Adapun kata beliau, amma in kanat hiya waludan walakinnaha tamna'ul aulad wa taqta'ul injab wa tas'a fi qat'iha fahada fi darun 'alaiha, ya. Adapun kalau dia sebenarnya aslinya sih bisa melahirkan, ya, tapi dia tadi mencegah kelahiran tersebut, ya, dengan ya dengan alasan-alasan, ya, yang dibuat-buat, maksudnya bahkan memutus untuk bisa hamil gitu dengan cara diangkat rahim atau bagaimana, ya, maka kata beliau ini tentunya akan membuat dia menjadi mudarat, ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya itu merasa bangga dengan umat beliau yang banyak, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau alaihissalatu wassalam bersabda, bagaimana dalam hadis Ahmad dan disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, tazawwadul wadudal walud, nikahilah tadi al-wadud yang kita tadi sudah jelaskan, al-walud yang banyak anaknya, yang punya peranakan bagus, begitu, ya. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku ini mukatsirum, bangga dengan jumlah yang banyak dengan kalian di hadapan para umat-umat yang lain. Dan kata beliau, faladhi yang bagi alal mar'ah antas afi wujudil aulad, ya, hendaknya seorang perempuan itu berusaha untuk bisa mendapatkan anak, wa tabdulus sabab fi dzalik, dan berusaha benar-benar mencari sebab-sebab untuk bisa hamil dan melahirkan ini. Dan wa tas'a fi tarbiyatihim wa tansyiatihim wa riayatihim wa tahtasibu li takuna sababan fi an yujadil mustama abnaun salihuna wa du'atun muslihun, ya. Dan hendaknya seorang perempuan itu, kata beliau, benar-benar mentarbiyahi anak-anaknya dan mendidik mereka, memperhatikan mereka, dan benar-benar bersungguh-sungguh berharap bahwasanya dia itu menjadi sebab untuk munculnya generasi-generasi yang baik, generasi yang saleh, munculnya para duat, para dai yang mereka ini akan memperbaiki umatnya. Dan ini, kata beliau, keinginan ini, cita-cita ini untuk punya anak, untuk bisa menjadi sebab diantaranya munculnya orang-orang yang memperbaiki umat ini, kata beliau, tahtasibu dzalika min awwali dukhuliha fi zawaj, semenjak awal dia ingin menikah, bahwasanya dia ingin menikah, ingin punya anak, yang anak-anak itu dia didik menjadi anak-anak yang soleh, yang berguna bagi dirinya dan juga bagi umat, yang mengajak mereka kepada memperbaiki peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqulu bainaha wa bainallah, dia katakan itu antara dia dengan Allah, la'allahu yukrimuni bi abna'in min a'immatil huda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan saya dengan memiliki anak-anak yang menjadi imam-imam petunjuk. Au min ulama il muslimin, semoga anak-anak saya menjadi ulama
Au min duatil khair, semoga Allah Subhanahu wa taala memulakan saya dengan melahirkan dari rahim saya anak-anak yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga dia mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari usahanya. Maka Allah taala itu yang mungkin pada siang hari ini bisa kita sampaikan dua sifat dari sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani atau Imam Baihaqi ya tadi, berkaitan dengan dua sifat perempuan yang salihah, yaitu atau istri yang salihah, al-walud wal wadud awil wadud al walud ya. Adapun kelanjutannya insyaallah kita akan lanjutkan, kita akan sempurnakan di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. 94,3 FM Kita Radio. Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita mengucap syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan informasi tentang apa yang sedang sangat dibutuhkan oleh media dakwah sunnah kita, baik itu radio kita 94,3 FM ataupun TV Sunnah Cirebon, di mana banyak kebutuhan tentang peralatan untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah sunnah ini, dan kisaran total daripada biaya yang dibutuhkan secepatnya adalah 30 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan dan kemudahan serta menjadikan segala kesulitan kita menjadi ada solusinya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah kesempatan emas di mana Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada salah satu manusia, seseorang, dengan sebab melalui perantaramu, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Kita tahu unta merah adalah harta yang paling disuka, paling dicinta oleh orang-orang Arab saat itu. Kemudian Allah juga menyatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang kedua. Tolong menolong kalian semua dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita, mengajak kita, dan memerintahkan kepada kita agar hendaklah kita berjuang dan berupaya untuk memberikan kebaikan, bahkan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia, tentu terutama melalui media dakwah sunnah ini. Nunggu apa lagi? Mangga, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dan berinfak di jalan Allah
yang kelak Allah akan lipat gandakan pahala dan balasannya. Dan niscaya orang-orang yang terus berjuang di jalan Allah akan bahagia dan selamat dunia hingga akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah seorang di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih atas segala kepedulian dan ta'awunnya atau kerjasamanya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah